Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut ini video demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak oleh saya Ika Muciwahyuni, calon guru penggerak angkatan 5 kelas 156B. Sebelum dibahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita juga mengetahui kecenderungan pendidikan Indonesia saat ini. Sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini memiliki beberapa kecenderungan. Yang pertama, bahwa sistem pendidikan di Indonesia cenderung membunuh diversity atau potensi. Dalam hal ini, analoginya adalah seekor ikan tidak akan mampu untuk diajarkan memanjat pohon. Begitu pula, seekor burung itu tidak akan mampu untuk diajarkan berenang. Jadi sampai kapanpun, seekor ikan dan seekor burung itu akan terlihat bodoh jika mereka diajarkan tentang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kodratnya. Seperti pendidikan di Indonesia, pendidikan didasarkan bukan pada keragaman, tetapi pada kesesuaian. Padahal, manusia pada dasarnya berbeda dan beragam. Kecenderungan yang kedua adalah bahwa pendidikan di Indonesia itu membunuh curiosity atau rasa ingin tahu. Mengajar itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi membimbing, merasa memprovokasi, maupun terlibat melatih otak untuk berpikir. Tetapi, sekolah-sekolah di Indonesia itu membangkitkan budaya rasa ingin tahunya sangat kurang karena mereka hanya mencampurkan budaya kepatuhan. Kecenderungan yang ketiga, pendidikan di Indonesia itu membunuh imajinasi. Budaya pendidikan yang menyeragamkan linearitas berpotensi membunuh kekuatan imajinasi dan daya kreatif manusia. Dan seringkali kita tahu bahwa guru di Indonesia itu memiliki budaya tersebut. Jadi biasanya antara si A dan si B itu harus mempunyai kompetensi yang sama, bukan yang beragam. Kecenderungan yang keempat adalah pendidikan di Indonesia itu membunuh kolaborasi. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang senang bersosialisasi dan berinteraksi. Tetapi di sekolah itu memaksa anak untuk berkompetisi dan saling mengalahkan satu sama lain, sehingga anak menjadi pribadi yang individual dan acuh tak acuh kepada orang lain. Lalu, apakah hal-hal itu bisa dirubah? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, kita bisa mengatasinya dengan memahami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara memuat asas pendidikan, dasar pendidikan, kodrat peserta didik, budi pekerti, teori Montessori, Froebel, dan taman siswa, sendi kemerdekaan pendidik, dan tri dalam pendidikan, hingga mencapai pendidikan yang merdeka. Yang pertama kita bahas di sini terkait tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran sejatinya tidak dapat dipisahkan. Namun, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan tersebut. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang kedua, terkait tentang dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik di sini sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pamong memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa segenap upaya pendidikan dalam pembaharuannya terkait dengan konten pelajaran pendidik harus bersikap open-minded atau berpikir terbuka, tetapi menjadikan nilai-nilai budaya nasional bangsa sebagai filternya, sehingga
dapat mempertahankan hak kemerdekaan berpikir dan kemandiriannya. Yang ketiga terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan, dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Dan kita bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat jeleknya. Pendidikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran mestinya menjadikan kodrat alam sebagai alarm dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Kodrat alam menunjukkan keunikan anak, bakat dan minat, gaya belajar, kemampuan menyerap pelajaran, kecenderungan anak, kultur anak, keadaan lingkungan anak berinteraksi, dan lain-lain. Kodrat anak lainnya adalah selalu ingin merdeka sejak dari kandungan, menangis bila kehausan, hingga jiwa merdeka saat dewasa. Sedangkan kodrat zaman adalah selalu maju, menyesuaikan dengan kemajuan alam dan zaman, seiring dengan olah budaya manusia. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita bisa membekali siswa dan harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Kodrat lainnya yang muncul adalah kodrat tanah air dengan aneka ras, suku, agama, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan lebih dari 17.000 pulau. Itu yang harus disyukuri, guna membangun kodrat budaya multikultur, bukan monokultur. Yang keempat terkait dengan budi pekerti. Terkait pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, kemudian karsa atau afektif, sehingga dapat menciptakan suatu karya atau psikomotor. Contohnya, sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula bahagia. Yang kelima, terkait dengan teori Montessori, Froebel, dan terbentuknya taman siswa. Pada teori Montessori mementingkan pelajaran panca indera, sehingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberikan kemerdekaan dengan luas, tapi permainan tidak dipentingkan. Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, dan sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam prosesnya pembelajaran anak masih diperintah. Taman siswa menggunakan kedua metode tersebut. Akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak dipisah, jadi dianggap satu. Hal ini karena di taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak tersebut sudah diisi Sang Maha Amung atau pemelihara dengan segala alat yang bersifat mendidik si anak. Sedangkan taman siswa sendiri memiliki asas bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak dan tidak meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Yang keenam, sendi kemerdekaan pendidik.
Untuk mencapai tujuan pendidikan, selain diberikan dasar-dasar pendidikan yang sudah dipaparkan sebelumnya, Ki Hajar Dewantara juga menyiapkan petunjuk kepada para pendidik dalam implementasi proses menuntun, sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, hal tersebut yang pertama, hak untuk mengatur dirinya sendiri, kemudian mengingat syarat tertib damainya hidup bermasyarakat, berlainan dengan konsep dari Maria Montessori dengan konsep absolute Freiheit. Sistem Among melarang pelaksanaan hukuman dan pemaksaan dalam KBM karena akan menghambat pertumbuhan jiwa merdeka sang anak. Sanksi kepada siswa harus seimbang, netral, dan juga adil. Jika disimak dari sendi kemerdekaan ini, Ki Hajar Dewantara ingin mengatakan bahwa para pendidik untuk menghargai kemerdekaan anak dengan memberikan kebebasan dalam berekspresi dan melarang pelaksanaan hukuman dan pemaksaan dalam KBM. Karena akan dapat menghambat pertumbuhan jiwa merdeka sang anak. Sanksi kepada anak boleh, tapi harus bersifat seimbang, netral, dan adil. Dalam memberi kebebasan kepada peserta didik, pendidik juga harus mengajarkan tentang syarat tertib damai bermasyarakat. Artinya, kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang yang lain. Kemudian yang ketujuh, tentang tri dalam pendidikan. Yang pertama, tri pusat pendidikan. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, kita bahas di sini pendidikan penuh kasih tulus dari orang tua tanpa pamrih. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama kepada pembinaan watak dasar seorang siswa. Bahkan, rumah merupakan pendidikan yang pertama untuk menginternalisasi akhlak mulia sang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, usia emas anak adalah sebelum akil balik. Pada usia ini sangat efektif untuk menanamkan akhlak mulia. Dengan lingkungan sekolah, secara formal merupakan tempat orang tua menitipkan anaknya sebagai tempat belajar ilmu dan adab. Pendidikan di sekolah harus memperlakukan anak sebagaimana anak kandungnya, atau sebagai ayah dan ibu di rumah. Di lingkungan masyarakat, dalam hal ini anak tidak boleh dijauhkan dari lingkungan interaksinya. Pendidikan jangan sampai memisahkan anak dari masyarakat. Anak harus diajarkan sambil dipraktekkan, mendidik sang anak dengan learning by doing dalam pergaulan bermasyarakat. Kegiatan kemasyarakatan yang positif membantu pembentukan watak sang anak dan harus dijauhkan dari kontaminasi pergaulan yang negatif. Trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan di sini sangat dikenal. Ada Ing Ngarso Song Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh, memberikan teladan kepada anak agar dapat menjadi contoh bagi sesamanya maupun juniornya. Pengabdian kepada sesama dan masyarakat dengan semboyan ilmu amaliyah dan amal ilmiah demi kemaslahatan masyarakat luas, bukan sekedar untuk golongan atau pribadinya. Juga menemani anak agar dapat proaktif, berbaur, dan memotivasi siswa dalam KBM, guna aktif meningkatkan kualitas pendidikan, setia kawan, kerjasama, kreatif, inovatif, dan selalu praktek. Hal ini diberikan pada tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta mendorong dan memerdekakan anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan guru atau pamong membina dari belakang, tidak boleh sekedar mendikte. Kemudian ada asas trikon, continue, yang artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen, yang artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya dari Maria Montessori, Froebel, dan Rabindranath Tagore. Praktek-praktek tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Kemudian konsentris, yang artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari
kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Kemudian berikutnya yang ke-8. Nah, di sini pendidikan itu seperti apa? Pendidikan itu harus memerdekakan. Itu seperti bagaimana? Yang pertama, pendidikan itu harusnya menuntun. Di sini kesimpulan yang kita bisa ambil. Jadi pendidikan harus menuntun. Pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat kepada anak-anak agar anak-anak itu selamat, bahagia, dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, pendidikan itu bagaikan bertani. Pendidikan adalah persemaian dari benih-benih talenta dan kebudayaan melalui penciptaan ekosistem yang menyenangkan, aman, dan kondusif sehingga siswa kita merasa nyaman. Yang ketiga, pendidikan itu serasa bermain. Tahukah kita bahwa kodrat alam anak adalah bermain? Maka pendidikan itu harus menyenangkan, dan bermain itu juga dapat memantik abstract thinking atau problem solving. Pendidikan bermain juga mengajarkan strategi belajar dan affective learning, sehingga siswa atau anak-anak akan merasa bahagia. Yang keempat, pendidikan itu adalah berhamba pada anak. Jadi memberikan ruang otonomi pada anak agar mereka dapat bertanggung jawab atas belajarnya, membuat suatu keputusan atau mengatur waktu sendiri dan juga fleksibel terkait waktu dan cara belajar sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Apa tantangan yang ada pada saat ini? Tantangan yang ada adalah lunturnya budaya sopan santun dan tata krama. Hal ini adalah hal utama yang harus segera dikembalikan, dibenahi, dan merupakan tugas kita sebagai seorang pendidik bekerja sama dengan orang tua siswa. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0. Percepatan revolusi teknologi saat ini sangat menantang bagi pendidik untuk melaksanakan transformasi pendidikan. Apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Dengan kita menerapkan merdeka belajar untuk peserta didik dan merdeka mengajar untuk para pendidiknya, di mana hal ini disesuaikan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan kurikulum yang berlaku pada pendidikan di Indonesia pada saat ini. Dalam contoh nyata yang dilakukan di sekolah, diantaranya adalah pelaksanaan upacara bendera. Pelaksanaan upacara bendera di sini dapat melatih disiplin anak serta tertibnya mereka. Kemudian meningkatkan kembali terkait dengan adab, tutur, dan sopan santun kepada anak-anak. Kemudian dalam sekolah, membaca Al-Quran sebelum PPM secara tersentral dan bersama-sama itu juga meningkatkan religiusitas anak sehingga mereka akan selalu ingat pada Sang Pemberi Hidup. Kita juga perlu melatih anak-anak untuk ikut berkompetisi, untuk mereka berlomba dan mereka berprestasi meraih kejuaraan tersebut. Dan di sekolah juga mewadahi bakat minat peserta didik diantaranya dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan dalam demonstrasi terkait dengan modul 1.1 pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menyimak. Pada kesempatan kali ini silahkan like, comment, share, serta subscribe. Dan thanks for watching dari saya Ika Mujiwahyuni, calon guru penggerak Angkatan 5, kelas 156B. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.